Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan lab KH004 dengan dosen pengampu Bu Eni Purwaningsih akan mempresentasikan menjelaskan apa itu arus kas. Sebelum menjelaskan apa itu arus kas, aku akan bercerita dikit nih sebelum melanjutkan ke poin inti dari materi ini. Teman-teman tahu gak sih, di kalangan ekonomi Indonesia ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dalam laporan keuangannya itu sangat-sangat terlihat menguntungkan. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, mereka mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini mengingatkan saya kepada fenomena terlihat kaya tapi dia tidak mampu membayar kewajibannya, atau kayak terlihat kaya di atas kertas. Nah, tapi realitanya sedang krisis likuiditas. Dan sering kali ini disebabkan oleh arus kas yang tidak sehat. Arus kas dalam sebuah perusahaan itu bisa kita ibaratkan seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Teman-teman bisa bayangkan, meskipun jantung berdetak dan otak bekerja tanpa darah yang mengalir lancar, tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan bisnis. Tanpa arus kas yang stabil, kegiatan operasional bisa terganggu walaupun secara laporan keuangannya tampak sehat. Secara pribadi, saya awalnya menganggap laporan arus kas itu hanya sebagai pelengkap dari laporan laba rugi neraca. Namun, setelah mempelajarinya lebih lanjut, saya menyadari bahwasanya arus kas adalah cerminan nyata dari keberlangsungan suatu bisnis. Teman-teman, ini bukan hanya soal angka, tetapi soal nyawa perusahaan. Teman-teman, saya ingin mengajak kalian semua berpikir sejenak. Pernahkah kita mengalami kondisi di mana saldo di rekening terlihat mencukupi, tetapi saat semua tagihan datang bersamaan, ternyata dana yang tersedia tidak mampu menutupi keseluruhan atau kewajibannya? Nah, itu analogi contoh nyata bagaimana pentingnya memahami dan mengelola arus kas dengan baik. Oleh karena itu, saya dan kelompok saya yang terdiri atas saya sendiri, Novandika Anantawafi, Daniel, dan Niko Janitra, dan Falka Adam, dan Aditya Donar dari kelompok 10 akan mengajak teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai arus kas, mulai dari definisinya, jenis-jenis aktivitas kas, dan cara penyusunan formatnya, dan apa saja metode dalam arus kas. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih, kalau kebanyakan orang berpikir itu kalau perusahaan laba itu sama dengan banyak uang. Itu salah besar, salah kaprah. Analoginya gini, laba itu kan pendapatan dikurangi beban secara akuntansi. Nah, laba dihitung berdasarkan prinsip akrual, bukan kas masuk atau keluar. Nah, contohnya kita menjual barang senilai 100 juta secara kredit dan belum dibayar. Akuntansi tetap mencatat pendapatan sebesar 100 juta ini di laporan laba rugi untuk menunjukkan pendapatan. Nah, padahal uang itu kan belum masuk ke kas. Nah, sedangkan kas itu kan uang nyata yang masuk maupun keluar. Kas hanya mencatat aliran uang yang benar-benar bisa dikeluarkan secara nyata maupun diterima yang sebenar-benarnya terjadi. Bisa jadi kita punya banyak piutang atau uang yang belum dibayar oleh pelanggan. Jadi meskipun labanya besar tapi kasnya bisa kosong. Nah, kalau belum paham analoginya, kita punya warung dan bulan ini kita dapat pesanan catering 50 juta dari kantor A. Tetapi mereka janji bayar bulan depan. Di pembukuan kita untung besar, tapi dompet kita itu tetap tipis karena uangnya belum masuk. Banyak orang salah kaprah karena menganggap semua laba adalah uang masuk. Padahal akuntansi pakai prinsip akrual. Laba bisa besar tapi kas bisa kosong. Makanya selain laporan laba rugi, perusahaan juga wajib baca laporan arus kas atau cash flow untuk tahu kondisi uang yang sebenarnya. Terus kalau soal arus kas kosong dan cash flow-nya nggak sehat, terus susah buat jalanin kegiatan operasionalnya. Nah, kenapa? Yang tadi saya sebutkan di awal, perusahaan itu karena tidak punya arus kas yang sehat. Maka dari itu, perusahaan tidak bisa menjalani kegiatan operasional sehari-hari. Nah, dalam materi ini, tujuan materi presentasi dari kelompok 10
itu bertujuan untuk memahami apa itu arus kas, menjelaskan jenis-jenisnya, dan menunjukkan bagaimana arus kas itu mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Nah, apa itu arus kas? Di slide ini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu arus kas. Arus kas itu adalah suatu aliran uang tunai masuk dan keluar dari perusahaan atau individu dalam periode tertentu. Terdiri dari arus kas masuk, pemasukan seperti penjualan maupun pinjaman atau modal, arus kas keluar misalkan pengeluaran gaji, bahan baku maupun cicilan. Nah, jadi arus kas itu adalah suatu aliran uang tunai masuk dan keluar dari suatu perusahaan atau individu dalam periode waktu tertentu, misalkan bulanan, kuartal maupun tahunan. Arus kas ini mencerminkan suatu kondisi likuiditas suatu perusahaan, yaitu seberapa lancar suatu entitas mampu memenuhi suatu kewajiban jangka pendeknya dan uang tunai yang tersedia. Komponen arus kas itu sendiri terdiri dari arus kas masuk. Cash inflow adalah semua penerimaan uang tunai yang bisa berasal dari sumber penjualan tunai, uang yang diterima dari pelanggan secara langsung, sumber lain misal pinjaman bank, dana masuk dari pinjaman atau kredit usaha, investasi pemilik, modal disetor atau tambahan investasi dari pemilik atau saham baru, penagihan piutang pelanggan membayar utang usaha sebelumnya, atau maupun penjualan aset, menjual kendaraan, mesin maupun aset lainnya. Ada arus kas keluar, cash outflow adalah semua pengeluaran uang tunai, misalkan untuk pengeluaran gaji karyawan, pembayaran rutin kepada pegawai, pembelian bahan baku untuk produksi barang jasa, bayar cicilan atau utang termasuk bunga pinjaman, sewa tempat usaha, pembayaran biaya sewa bulanan maupun pembelian aset tetap seperti mesin, kendaraan atau properti. Arti penting arus kas. Nah, yang tadi di awal disebutkan bahwasanya arus kas itu ibarat darah di tubuh manusia atau perusahaan. Jadi kita analogikan arus kas itu sebagai darah kehidupan perusahaan. Bayangkan perusahaan adalah tubuh manusia. Dalam tubuh darah mengalir membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh organ agar tetap berfungsi. Tanpa darah, organ berhenti bekerja dan tubuh akan kolaps. Nah, begitu pula dengan arus kas dalam perusahaan. Uang tunai adalah darah yang membawa energi finansial ke setiap bagian bisnis untuk menggaji karyawan, membeli bahan baku, membayar listrik atau sewa, cicilan, dan kebutuhan lainnya. Tanpa arus kas, meski bisnis dapat untung, operasional bisa berhenti total. Nah, fungsi utama arus kas itu adalah menilai likuiditas perusahaan, apakah perusahaan punya cukup kas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti gaji, sewa maupun utang jatuh tempo. Menjaga kesinambungan operasional, perusahaan butuh kas agar aktivitas sehari-hari bisa terus berjalan lancar tanpa hambatan produksi, distribusi, dan pelayanan. Nah, ketiga, mengukur kemampuan dan menghasilkan kas di masa depan. Nah, investor, kreditur, dan manajemen ingin tahu apakah perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasional secara keberlanjutan. Nah, kesimpulannya, sebuah perusahaan bisa laba tapi bangkrut jika tidak punya cukup uang tunai. Maka dari itu, manajemen arus kas adalah kunci bertahan hidup, bukan hanya untuk berkembang, tapi agar tidak tumbang. Arti penting arus kas. Nah, yang tadi di awal disebutkan bahwasanya arus kas itu ibarat darah di tubuh manusia atau perusahaan. Jadi kita analogikan arus kas itu sebagai darah kehidupan perusahaan. Bayangkan perusahaan adalah tubuh manusia. Dalam tubuh darah mengalir membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh organ agar tetap berfungsi. Tanpa darah, organ berhenti bekerja dan tubuh akan kolaps. Nah, begitu pula dengan arus kas dalam perusahaan. Uang tunai adalah darah yang membawa energi finansial ke setiap bagian bisnis untuk menggaji karyawan, membeli bahan baku, membayar listrik atau sewa, cicilan, dan kebutuhan lainnya. Tanpa arus kas, meski bisnis dapat untung, operasional bisa berhenti total. Nah, fungsi utama arus kas itu adalah menilai likuiditas perusahaan, apakah perusahaan punya cukup kas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti gaji, sewa maupun utang jatuh tempo. Menjaga kesinambungan operasional, perusahaan butuh kas agar aktivitas sehari-hari bisa terus berjalan lancar tanpa hambatan produksi, distribusi, dan pelayanan. Nah, ketiga, mengukur kemampuan dan menghasilkan kas di masa depan. Nah, investor, kreditur, dan manajemen ingin tahu apakah perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasional secara keberlanjutan. Nah, kesimpulannya, sebuah perusahaan bisa laba tapi bangkrut jika tidak punya cukup uang tunai. Maka dari itu, manajemen arus kas adalah kunci bertahan hidup, bukan hanya untuk berkembang, tapi agar tidak tumbang. Arti penting arus kas. Nah, yang tadi di awal disebutkan bahwasanya arus kas itu ibarat darah. Nah, di slide ini ialah ada jenis-jenis arus kas. Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 3 jenis klasifikasi arus kas dalam laporan keuangan.
Ialah dari kegiatan operasional. Tujuan umumnya itu kegiatan bisnis seperti harian, fokus utamanya itu sebagai penghasilan maupun pengeluaran rutin. Terus aktivitas kedua yaitu ada investasi, tujuan umumnya itu memperoleh atau pelepasan aset jangka panjang. Biasanya pembelian atau penjualan aset tetap. Terus jenis aktivitas ketiga yaitu pendanaan, yaitu tujuan umumnya itu sumber atau penggunaan dana dari pemilik atau pemberi pinjaman. Nah, fokus utamanya biasanya untuk utang, modal maupun obligasi. Oke, arus kas operasional. Arus kas dari aktivitas operasional merupakan aliran kas yang berasal dari proses inti perusahaan seperti produksi, distribusi, dan pelayanan kepada pelanggan. Ada dua, ada pemasukan dan pengeluaran. Contoh pemasukan yaitu kas diterima dari hasil penjualan produk atau jasa. Yang kedua ada pembayaran piutang yang dilakukan pelanggan. Itu adalah contoh-contoh pemasukan. Sekarang contoh pengeluaran. Contoh pengeluaran itu seperti membayar biaya-biaya operasional yang ada seperti upah dan gaji pegawai, pembayaran kepada pemasok atau bahan baku, biaya utilitas dan operasional harian, dan pembayaran kewajiban pajak. Tujuan aktivitas operasional ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai operasionalnya tanpa harus mengandalkan sumber eksternal. Selanjutnya ada aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini menggambarkan pergerakan kas yang terkait dengan transaksi aset jangka panjang dan bentuk investasi lain yang mendukung pertumbuhan usaha. Ini ada dua juga ya, pemasukan dan pengeluaran. Contoh pemasukan itu penjualan aset tetap seperti mesin atau kendaraan, penjualan surat berharga atau investasi lain. Dan contoh pengeluarannya ada pembelian peralatan atau properti untuk operasional, investasi dana dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain. Tujuan aktivitas ini adalah memberikan gambaran tentang arah ekspansi dan efisiensi penggunaan aset jangka panjang perusahaan. Lalu selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dana dari investor dan kreditor serta bagaimana dana tersebut dikembalikan. Contoh penerimaannya ada pendanaan dari pinjaman lembaga keuangan seperti bank dan penerimaan modal dari penerbitan saham. Contoh pengeluarannya ada pengembalian pokok pinjaman, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan pembelian kembali saham perusahaan. Tujuan aktivitas pendanaan ini adalah menginformasikan strategi perusahaan dalam mengatur kewajiban dan sumber modal jangka panjang. Sekarang ada format arus kas. Format arus kas umumnya bagian utamanya ada 3, yaitu untuk kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Yang pertama ada kegiatan operasional, itu bagian ini menunjukkan kas yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa, dan pengeluaran operasional. Metode penyusunannya bisa menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Tujuannya adalah menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. Yang kedua ada kegiatan dari investasi. Bagian ini mencatat transaksi yang melibatkan aset tetap dan investasi jangka panjang, baik pembelian maupun penjualan alat-alat yang digunakan, seperti mesin atau kendaraan. Dan juga bisa untuk investasi saham. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendana menyajikan aliran kas yang berasal dari aktivitas pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dana dari pemilik atau kreditor. Contoh-contohnya ada pinjaman dari bank, modal disetor, pembayaran dividen. Tujuannya untuk menunjukkan cara perusahaan mengelola modal dan utang. Selain 3 di atas itu, ada lagi yaitu kenaikan atau penurunan bersih kas. Ini adalah hasil dari penjumlahan ketiga aktivitas di atas. Apakah secara keseluruhan kas bertambah atau berkurang selama periode akuntansi yang berjalan. Rumusnya adalah total arus kas bersih. Rumus total arus kas bersih adalah operasional ditambah investasi, ditambah atau kurang investasi, ditambah atau kurang pendanaan. Selanjutnya ada saldo kas awal periode, itu adalah saldo kas awal periode yang kita ingin buat cash flow-nya. Dan ada saldo kas akhir periode, itu merupakan hasil akhir yang mencerminkan posisi kas yang terjadi
saat ini. Ini menjadi indikator utama likuiditas sebuah perusahaan. Rumusnya itu kas akhir sama dengan kas awal ditambah total arus kas bersih. Sekian. Dalam penyusunan laporan arus kas, terdapat dua metode. Di sesi ini saya menjelaskan dua metode arus kas secara sederhana, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Apa itu metode langsung? Metode langsung menampilkan semua pemasukan dan pengeluaran kas secara nyata. Metode ini menyajikan secara langsung semua penerimaan dan pengeluaran kas aktual dari aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu. Data diambil langsung dari buku kas, jurnal penerimaan, dan jurnal pengeluaran. Contohnya penerimaan dari pelanggan sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya metode tidak langsung. Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan perubahan non-kas. Metode ini menyajikan arus kas dengan mengoreksi laba bersih dari laporan laba rugi terhadap item yang bersifat non-kas dan perubahan modal kerja. Tujuan utamanya adalah menyesuaikan antara laba akuntansi dan kas real. Contohnya ada depresiasi, perubahan piutang, dan lain-lain. Pada saat ini terdapat contoh dua metode dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah metode langsung. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar 500, pembayaran kas ke pemasok dan karyawan sebesar 100, pembayaran beban operasional lainnya juga sebesar 100, dan pembayaran pajak sebesar 100. Kalau kita jumlahkan, maka arus kas bersih dari aktivitas operasional menjadi 200. Berikutnya metode yang kedua, itu metode tidak langsung. Laba bersih sebesar 500 lalu ditambah beban non-kas seperti penyusutan dan amortisasi sebesar 100, ditambah perubahan piutang, persediaan, dan utang sebesar 100, dan dikurangi kerugian atau keuntungan dari penjualan aset sebesar 50. Setelah disesuaikan, arus kas bersih dari aktivitas operasional jadi sebesar 650. Kenapa metode tidak langsung mulai dari laba bersih? Karena laporan laba rugi tidak mencerminkan aliran uang tunai secara langsung. Kalau kita lihat, laba bersih itu secara sederhana dihitung dari pendapatan dikurangi beban. Tapi ada beban non-kas seperti penyusutan yang mengurangi laba tapi nggak mengurangi kas. Ada juga pendapatan yang belum masuk uangnya, atau biaya yang belum dibayar karena pakai metode aktual. Metode tidak langsung digunakan karena laporan laba rugi tidak menunjukkan pergerakan kas secara real. Oleh karena itu, laba bersih perlu disesuaikan dengan item non-kas dan perubahan saldo aset dan kewajiban lancar, agar mencerminkan arus kas operasional yang sebenarnya. Dengan metode ini, pembaca laporan keuangan bisa memahami perbedaan antara laba akuntansi dan kas aktual yang dimiliki perusahaan. Jadi kenapa perlu disesuaikan? Karena kita mau tahu berapa uang tunai sebenarnya yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Karena laba bersih hanya mencerminkan kinerja akuntansi berdasarkan metode aktual. Maka perlu disesuaikan agar mencerminkan kas aktual yang benar-benar masuk dan keluar. Penyesuaian yang dilakukan, tambahkan ke laba bersih yaitu pertama, beban non-kas, seperti penyusutan amortisasi. Beban ini mengurangi laba tapi tidak mengurangi kas. Kedua, penurunan aset lancar, misalnya piutang atau persediaan turun. Artinya aset cair meningkat karena uangnya sudah masuk atau stok sudah dikonversi menjadi kas. Ketiga, kenaikan utang usaha. Artinya perusahaan belum membayar kewajiban, jadi kas masih utuh. Yang dikurangi dari laba bersih yaitu pertama, keuntungan non-operasional. Misalnya dari penjualan aset tetap. Keuntungan ini bukan berasal dari operasional, tapi harus dikeluarkan dari perhitungan kas operasional. Kedua, kenaikan piutang dan persediaan. Artinya ada penggunaan kas untuk aktivitas yang belum menghasilkan uang tunai. Ketiga, penurunan utang usaha. Artinya menunjukkan bahwa kas telah digunakan untuk membayar kewajiban. Jadi penyesuaian terhadap laba bersih dalam metode tidak langsung diperlukan agar laporan arus kas benar-benar menunjukkan kas bersih yang dihasilkan dari operasional. Karena tidak semua elemen dalam laba rugi berdampak pada kas, maka pendekatan ini membantu menjembatani perbedaan antara laba akuntansi dan realitas kas perusahaan. Metode ini memberikan pemahaman yang lebih realistis bagi manajemen, investor, maupun kreditur tentang seberapa sehat arus kas dari aktivitas inti bisnis perusahaan. Contoh sederhana tidak langsung. Misalnya perusahaan punya laba bersih 100 juta, penyusutan 20 juta, atau bisa bilang beban non-kas, piutang naik 15 juta,
uang belum masuk, utang usaha naik 10 juta, uang belum dibayar. Maka arus kas operasional dihitung, laba bersih tambah penyusutan, kurang kenaikan piutang, tambah kenaikan utang usaha. Nah, laba bersih ada 100 juta, penyusutan 20 juta, kenaikan piutang 15 juta, kenaikan utang usaha 10 juta. Berarti sama dengan arus kas operasional 115 juta. Nah, dan ini adalah contoh sederhana metode langsung. Misalnya, seorang mahasiswa mempunyai pemasukan gaji freelance 2 juta, transfer dari orang tua 1 juta. Totalnya 3 juta. Pengeluaran kos 800, makan 900, transport 300. Itu sudah menghasilkan 2 juta. Nah, arus kas bersih sama dengan 3 juta dikurangi 2 juta, berarti 1 juta. Nah, masalah umum dalam arus kas ada 3. Laba tinggi tapi kas sedikit karena terlalu banyak piutang, terlalu banyak investasi tanpa perhitungan matang, dan pembayaran utang tidak terencana. Nah, dan ini adalah 3 tips-tips mengelola arus kas. Catat semua pemasukan dan pengeluaran secara harian. Prioritaskan pembayaran penting seperti utang, gaji, tagihan. Dan ketiga, hindari pembelian besar tanpa rencana. Perbedaan metode langsung dan tidak langsung. Aspek fokus metode langsung menampilkan langsung uang masuk dan keluar. Metode tidak langsung menyesuaikan laba bersih dari laporan laba rugi. Aspek data utama. Metode langsung, kas dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, gaji, dan lain-lain. Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, penyesuaian non-kas, dan perubahan aset liabilitas. Aspek bentuk laporan. Metode langsung lebih rinci dan jelas aktivitas kas. Metode tidak langsung lebih ringkas tetapi butuh analisis lebih lanjut. Aspek kelebihan. Metode langsung lebih informatif, jelas aliran kas sebenarnya. Metode tidak langsung lebih mudah dibuat dari laporan keuangan yang ada. Aspek kekurangan. Metode langsung butuh data kas yang rinci, metode tidak langsung bisa kurang transparan soal uang tunai sebenarnya. Kesimpulan dan penutup. Arus kas adalah jantung keuangan, lebih penting daripada laba. Laporan laba mungkin menunjukkan keuntungan, tapi laba tidak selalu berarti laba tidak selalu berarti uang tunai tersedia. Arus kas yang sehat adalah syarat mutlak agar perusahaan bisa berjalan setiap hari untuk membayar gaji, beli bahan baku, dan membayar tagihan. Analoginya seperti tubuh manusia yang terlihat sehat dari luar, tapi kalau jantungnya bermasalah, tubuh bisa roboh kapan saja. Begitu pula bisnis. Meskipun laporan untung, tanpa arus kas, perusahaan bisa pingsan atau bahkan bangkrut. Dengan mengelola arus kas yang sehat, bisnis bisa bertahan dan berkembang. Arus kas yang baik bukan hanya menjaga keberlangsungan operasional, tapi juga memberi ruang untuk ekspansi dan inovasi. Tanpa kontrol kas, bahkan ide terbaik pun tidak bisa terwujudkan. Analogi, seperti kamu punya motor dan bensin cukup untuk hari ini, tapi kalau kamu atur keuangan dengan baik, kamu bisa isi bensin lebih banyak dan pergi lebih jauh. Artinya, arus kas yang sehat sama dengan bisnis bisa melangkah ke depan, bukan cuma bertahan. Mulai dari sekarang, catat, pantau, dan kendalikan arus kas. Jangan menunggu sampai habis baru bertindak. Kebiasaan mencatat dan memantau arus kas secara rutin adalah pondasi untuk mengambil keputusan bisnis yang cerdas dan menghindari krisis mendadak. Analogi seperti kamu mulai diet hari ini dengan mencatat semua yang dimakan, bukan nunggu sakit dulu. Begitu pula arus kas. Lebih baik dicegah daripada diselamatkan.
Kesimpulan akhir, arus kas adalah urat nadi kehidupan bisnis. Tanpa arus kas yang sehat, perusahaan tidak akan bertahan, meskipun mencatat laba yang besar. Maka dari itu, mulailah disiplin mengelola arus kas dari sekarang. Catat pemasukan dan pengeluaran, pantau pergerakannya, dan kendalikan penggunaannya dengan bijak. Oke, sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.